Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu dan teman-teman, nama saya Lara Rayu Cantika, NIM 1803038, mahasiswi dari Sarjana Kesehatan Masyarakat Stika Zat Cantika Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Sosial Promosi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Eliza Trisna Dewi MPH. Sistem perkenalan pada manusia, yang pertama ada mulut. Mulut juga disebut rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Pada lidah dilapisi oleh selaput mukosa. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan, tersusun atas otot lurik. Lidah memiliki sejumlah fungsi seperti mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan ludah, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Pada kelenjar lidah akan menghasilkan ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, yakni kelenjar palatis yang terletak di bawah telinga, kemudian kelenjar submaxillaris yang ada di bawah rahang, dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. 2. Ada kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantung tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut. Sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Pada kedua bagian ujung lambung terdapat 2 klip, yaitu sphincter asophageal yang berbatas dengan kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga, usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang keempat ada usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, pulon, ascendens, dan kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan arteri rectum. Tugas utama usus besar yaitu menyerap air dan mineral di sisa-sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Pada kelenjar pencernaan terdiri beberapa bagian, yakni yang pertama ada pankreas, yang kedua hati, yang ketiga kelenjar empedu. Berikut penjelasannya. Yang pertama pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pankreas itu terletak di bagian belakang bawah lambung. Kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran
serta pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Yang selanjutnya ada hati. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragam. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Ada beberapa fungsi hati, yakni yang pertama menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin. Yang kedua menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Yang ketiga, fungsi utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat beracun dalam pencernaan. Yang ketiga, kelenjar empedu. Kelenjar empedu berfungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Ini juga berperan dalam mengemulsi lemak. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.